masih banyak sekali masalah di luar sana tentang anak-anak kita. Iya. Ya, sebenarnya pas banget ya karena memang tema kita hari ini sesuai sekali Pak Yana, harapan anak bangsa. Anak harapan bangsa. Nah, mau dibawa kemana? Ini anak-anak kita. kita. Lagu nih. Gimana? Mau dibawa kemana? Kok jadi nyanyi sih? Ya, kita akan membahasnya dengan dua orang narasumber, dengan Ibu Reni Marlinawati. Betul sekali. Dan juga dengan Susan. Ibu Susan, mau dipanggil Ibu nggak Ibu? Aku ya tetap Susan lah. Oh, tetap Susan. Ya, tapi sebelum itu, Cynthia, kita harus break dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Jendela Anak Negeri kembali setelah yang satu ini. Kelompok yang kecil menghormati kelompok yang besar. Kelompok yang besar melindungi kelompok yang kecil. Sementara voting itu hanya menguntungkan kelompok yang besar karena berdasarkan suara terbanyak. Tapi kalau kita musyawarah terus bisa ketinggalan desa kita. Betul. Tapi kan yang dicari teh kesejahteraan untuk bersama, bukan cepat atau lambatnya. Tapi apakah pendahulu kita itu melakukan hal yang sama? Jelas, mereka lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan golongannya. Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan musyawarahnya? Setuju. Ya, setuju. Luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang anak, disinilah tempatnya karena di Jendela Anak Negeri kita akan membahas dengan tuntas masalah-masalah dan harapan-harapan anak-anak bangsa di Indonesia khususnya ya. Ada Susan. Susan kok belum gede-gede ya? Ya, aku mewakili anak-anak bangsa, Om. Oh. Anak-anak memang di Indonesia nggak gede-gede kok. Kan udah ditanya Susan, Enggak kalau Susan gede kurang gizi apa Susan? Bukan kurang gizi, dia nggak gede-gede. Kenapa? Tidurnya dalam koper. Jadi dia nggak melar ya, tetap segitu ya. Kayak orang apa pakai sepatu tuh yang apa kecil tuh. Oh bener. Dari mana itu? Dari orang negeri Jepang Cina sampai ya? Cina itu ya. Jadi tetap segitu. Nah ini juga begitu supaya sayanya nggak repot. Oh bener ya. ya. Egois orang tua dong. Padahal kan Susan pernah ditanya kalau gede mau jadi apa? Iya, ya karena aku nggak gede-gede ya aku nggak jadi-jadi. Jadi tetap Terus ya saya jadi gemes banget. oh, gemes ya. Gemes sama Susan ya? Sama Ria Enes. Kok saya? Dia yang centil kok. Nah, ini kita nanya Susan nih. Susan, kalau ngelihat teman-teman di luar sana, menurut Susan, benar nggak sih teman-teman kita itu masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan secara merata? Terus masih banyak ngelihat kekerasan. Susan, ngelihat nggak banyak kekerasan terhadap anak-anak nih? Wah, jangankan di sana. Aku dulu ngalami. Loh, kok ngalamin gimana? Temenku tuh kalau minta uang sama aku itu, waduh maksa. Sampai kadang-kadang itu dicuri uang di sakuku. Oh. Di kelas itu ada temen yang lain, ada orang. Oh. Iya, nggak Susan malu-malu. sekolah. Aduh ya ampun, Karya. Dia sekolah, Kak Cynthia. Iya dong. Sekolah di mana? Temennya sekolah. manusia semua? Ya, itu satu yang cepot. Temen di kelasnya. Lindungnya, Mbak. Dia Jangan bawa sekolahnya bodyguard. dia tuh. Jaga. Enggak, Menurut Kang, Karya Kang. gimana Juga nih? melakukan kekerasan juga terhadap Susan. Kenapa? Nah itu dicekek dari belakang. Kalau nggak saya cekik nggak jawab nih. Kalau nggak dicekek, Nggak jawab-jawab. sisanya nggak mau jawab. Justru ini membantu. Bang Jarwo, Membantu. jangan gitu dong ngomongnya dicekek. Itu dicekek apalagi ini. Diapain? Diapain tuh? Dirogoh. Itu bisa dis lagi. Nah kalau Karya Baru sendiri, ngomong ya. oh. Ini sih cekek aja baru lancar kan ngomongnya ya.
tanya ke karyanya. Tadi udah ke Susan, sekarang ke karya. Ya, kalau pendapat kita, karya gimana? Sebetulnya kalau kita ngomong kekerasan tuh nggak jauh-jauh kok. Di dalam rumah sendiri juga. Kadang-kadang kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik gitu ya, itu kadang lupa gitu loh. Ada kekerasan yang sifatnya bukan secara fisik, tapi secara mental. Jadi misalnya dengan membandingkan anak satu dengan anak yang lain, itu sudah kekerasan mental. Sehingga anak kan menjadi nggak pede merasa gitu kecil kan. hati, Merasa gitu ya. kecil hati, Jadi merasa gitu ya. minder. Padahal sebetulnya anak-anak sudah ditumbuhkan gitu kan. Betul. Rasa Nah, kita percaya tanya ke diri. akinya Susan. Jadi tadi pacar sekarang Aki. Engkong. Kong ini. Oh, Kong. Kong, Iya. gimana Kong? Gimana Kalau Pak? menurut Aki gitu, kalau melihat anak-anak zaman sekarang gimana, Ki? Anak-anak sekarang? Iya. Sebetulnya saya selalu menyarankan ke mereka, khususnya ke orang tua. Jadi gimana caranya nih ke pemerintah juga supaya anak-anak itu sering didongengin. Didongengin. Itu bagus sekali. Dongeng- Contohnya dongeng apa, Ki? Ya kayak kadang kancil kan gitu kan, si kancil, si buaya. Jadi mengalahkan musuh itu dengan kecerdikan, bukan mengalahkan musuh dengan membunuh. Begitu. Iya betul. Dan itu yang mendongeng itu cepot aja gitu. Biar diundang kemana-mana. Nah, ini ke Bu Reni nih. Bu Reni tadi kan kita sempat melihat pendapat masyarakat nih Bu di luar sana. Ternyata juga mereka itu sebenarnya memiliki harapan-harapan yang besar untuk anak-anak bangsa kita. Dengan adanya miris nih Bu, kayaknya kalau sekarang orang tua mempercayakan kepada sekolah yang menurut mereka itu sudah sangat aman dan nyaman, bagus. Ternyata malah anak-anak mereka mendapatkan kekerasan di dalam lingkungan sekolah tersebut gitu. Menurut Bu Reni sendiri, kira-kira itu solusinya apa nih Bu ke depan nih Bu? Ya, yang pertama saya harus mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dari banyak negara di dunia yang tidak mampu secara utuh gitu ya memberikan perlindungan kepada anak, memberikan lingkungan yang membuat anak itu nyaman gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hari ini bagaimana terjadinya kekerasan terhadap anak di lembaga-lembaga sekolah. Padahal lembaga sekolah itu merupakan rumah kedua buat anak. Iya, betul. Jadi kan pendidikan pertama itu di rumah dulu. Nah, setelah di rumah disempurnakan di sekolah gitu. Sekarang bisa dibayangkan bagaimana dampaknya secara psikologis kepada anak kalau kemudian dia harusnya tinggal di rumah kedua itu merasa nyaman. Disitulah kemudian tepat bersemainya seluruh potensi anak, baik potensi intelektualnya maupun potensi emosionalnya dan motoriknya gitu ya. Tapi kemudian anak merasa ketakutan, anak merasa terancam gitu. Nah, saya kira kalau bagaimana cara penanganannya selama ini, sesungguhnya kalau mengacu kepada peraturan perundang-undangan, yang pertama bagaimana peran dan fungsi lembaga pendidikan di sekolah-sekolah itu sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ bagaimana anak itu harus diciptakan suasananya sebaik mungkin. Sekolah adalah tempat berkembangnya seluruh potensi anak, bagaimana anak kemudian dia menjadi dirinya gitu ya, menjadi kalau secara formalnya bagaimana di sekolah ini kemudian anak itu bisa menjadi seorang yang beriman, seorang yang berakhlak gitu ya, berperilaku yang berkarakter, dia cerdas, dia kreatif gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan hak anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang 23 tahun 2002, nah hari ini tanggal 23 sebentar lagi bulan Juli itu jadi Hari Anak Nasional. Nah, di situ